تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني بكل حال ولمحة تنادي بها من أول يوم القيامة وبالمصطفى رسولك كل صدري تيسير للأمر وتشريف غربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء وظيفهم وذرياتي وشيرتي وتصريف عني كل شر بحق الأولياء جل لنا بالإجابة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة حين يقسمها تأتي على الحسب حساب بالحساب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عجمت إن الكبائر في غفرانك لا نبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا محيمين يا سلام سلمنا والمسلمين من نبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Ala miyati futuh wal munuk wa rusuh wa taubati nasuh wa sulabi sa'di maruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ashabihi thumma arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama al 'amilin arwah sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum thumma ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ali wa Ali wa thumma ila Syekh Abdurrahman bin Mas'ud wa Syekh Ali bin Abi Bakar Sokron thumma ila Syekh Al-Abbas Abu Umar bin Abdul Muqtas wa Syekh Ali bin Abdul Ibaras wa thumma ila Syekh Al-Syam wa Khalifah wa Bilad Abdullah bin Abdul Haddad ثم صاحب المشهد النبي علي بن حسن وقاسم بن سكاب الصداق بن أبي وقاص ورسوله وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم في الجنة ويعيد علينا
min barakatihim wa asrarihim wa barihim wa ulumihim wa abatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala barina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina fid din wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh. وأوصلهم وأفرحهم وتوحقوك عليهم أجمعين أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة منهم والجنة. شكر الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah panjangkan umur kita kembali ke dalam majelis taklim yaitu di mushola Falah, yang Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan yang gak hadir, yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran ini kemarinan ada penerangin yang itu ya, faedah siwak. Iya, siwak ya? Belum. Kemarin yaitu fadilah siwak ada 70 faedahnya. Boleh ditulis. Sebenarnya kitabnya itu I'anat Talibin ada, Tantihul Qaul ada. 26. Halamannya berapa Pak? 26. Wa yadkhulu waqtul asri min khurujil waqtil zuhri. Kemarin tentang siwak ya. Cuman kalau di bawah kitabnya ada udah fotoin gitu ya. Oh, sekarang halaman 26. Iya. Awqatus shalah. Udah, ini wa yadkhulu waqtul asri Oh, min khurujil waqtil zuhri. sekarang fadilah siwak gitu ya. Iya. Ada yang mau siwak Pak? Coba. Oh, Bang Haji, Bang Haji buat Wah, itu gede banget siwaknya. bawahnya aja udah sunnatina. Man ahya sunnati falahu ajru apa ya? Senati bangun. Senati bang, siapa yang menghidupkan sunnahku ya. Pahalanya ya, luar biasa. Siwak ada nih gitu.
Ada yang siwak setan. Siwak setan cap dua salah pakai Samsung. Dikatakan yang pertama yaitu yutahhirul fama, yaitu yang pertama ya membersihkan mulut. Famun itu mulut. Yutahhirul fama. Bahwa daripada siwak yang pertama ya membersihkan mulut. Yang kedua apa yang dorobu, Tuhannya ridho sama dia. Orang yang bawa siwak doang ya dipakai sama dia ya. Mau nggak buat sholat ya cuman buat ini aja sunnahnya Nabi aja, mau buat dia baca Quran ya. Atau niat dia cuman sunnah Nabi buatin ya kan, melancarin daripada ntar itu ngucapin syahadat ya kan? Itu Tuhannya ridho. Kemudian apalagi yaitu wayabyadul asnan, memutihkan gigi. Kalau orang yang bawa siwak pasti pakai tuh putihin gigi. Kalau kita dari umur berapa ya? Umur 2 tahun atau 3 tahun udah nyikat gigi. Coba gigi teh kuning apa putih? Kuning. Makanya kuning. Padahal udah pakai apa aja tuh kayak sodan dulu, Darlin itu kan yang gambar topinya miring gitu, ya kan? Pada Chaplin itu, iya Chaplin. Apa dapat gelar kan di Darlin? Ada lagi tuh, terus ada tuh macam-macam ya dulu. Close up, gue nggak ada yang putih tuh gigi kayaknya. Sampai sekarang nggak ada yang putih kan? Itu di makanya, ya. Nah kalau pakai siwak, ya wayab tuh asnan, yaitu memutihkan gigi. Itu yang ketiga. Yang keempat apa ya? Yaitu wayatibun nakah, mewangikan bau mulut. Itu siwak tuh. Membuat wangi bau mulut. Kalau kita nyikat gigi selama itu masih bau gitu kan, masih bau odol, masih wangi. Tapi ketika ini baunya mulai lagi kayak gitu. Tapi kalau siwak, ya, Nabi bilang ya wayatiku nakah itu bau mulut. Kemudian apa lagi? Wayasbi zohro, ya, meluruskan pundak, punggung. Nah kalau kita punya penyakit yang duduk begitu tuh, apa itu? Ada yang dulu kalau anak-anak SD tuh punggungnya bengkok gitu. Suka ada juga orang yang punggungnya bengkok kok jalan tuh. Nah dia sering-sering pakai siwak, dia bisa meluruskan punggung. Nggak tahu ya kalau leher ada orang yang juga begini ya, miring gitu. Ya mudah-mudahan dia bisa, kalau dia siwak dia bisa lurus mungkin. Cuman di sini ya wayaswi zahra, dia bisa meluruskan ya yusawi zahra, meluruskan punggung atau pundak. Ya, punggung kita bengkok, dia bisa lurus. Kemudian apalagi wayasuddu lita itu gusi. Ya suddu menguatkan gusi. Kalau kita nyikat gigi kadang gusi kita ya suka ada yang berdarah. Kalau ini menguatkan gigi gusi. Kalau gusi kuat, gigi gak bakalan gampang tanggal ya. Tanggal itu copot. Kalau gusinya buat kayak tanah, gusi itu kayak tanah. Kalau tanahnya gembur, ya gampang copot itu kok. Jadi kalau gusinya kuat, tanahnya kuat, ya nggak bakalan bisa copot itu. Kemudian apa lagi? Yaitu wayu beti usyab, menunda ketuaan. Ya orang kalau sering siwak, ya awet muda menjaga coba. Nah, kalau giginya nggak ada penyebabnya. Ada aja dia. Bawa aja Emang begitu ada ya. giginya? Itu ada. Ada. Metik. Gumpat giginya itu gumpat. Yang ada berarti yang ada aja. Berarti metik itu. Oh itu bukan asli semua yang menjaga. Ayoin dah. Udah tahu semuanya.
Ya, jadi bisa menguatkan gusi, bikin apa lagi tadi? Melambatkan apa ya? Tua. Ya. Kalau kita nih sering siwak awet muda insya Allah mereka. Siwak aja terus ya. Kalau siwak Nabi terus habis nyiwak yang setan ya tetap tua antara gitu. Jangan dicampur ya. Kemudian apa lagi? Yaitu ya wa yusafi khuluquh. Itu bisa ya membaguskan akhlak. Orang bersiwak itu bisa muruahnya bagus, ya, akhlaknya bagus, perangainya bagus. Kalau orang sering bersiwak, orang coba deh, wah orang siwak, orang yang ngerti ilmu dia ngikutin sunnah Nabi. Kalau orang yang nggak ngerti geli dia ngikutin orang siwak, iya kan? Geli. Ya. Tapi kalau orang yang punya ilmu dia tahu, oh siwak nggak bakal geli dia. Anda dapat cerita Sayyidil Walid siwaknya ketinggalan. Dia pengen sholat, cari-cari nggak ada siwak. Ada anak muridnya yang bawa siwak, dipinjam tuh siwak, dibalikin lagi. Nggak perasaan? Nggak ngerasa sulit. Kenapa? Takut sunnah 70 rakaatnya itu siwak begitu kan 70 rakaat. Dapat sunnah. Nggak ada lewat, dapat cerita seperti itu. Ya. Kalau dulu orang pada taruh di sini siwak. Iya benar di sini, di kamar mandi, di sela-sela apa nih? Ya, ventilasi itu suka pada taruh. Terus apa lagi? Yaitu wayazki fatona, bisa mencerdaskan akal, menguatkan apalan orang bilang. Makanya orang kalau anak kita di pondok, ya kayak anak-anaknya warna kemarin minta apa? Minta siwak. Aneh beli itu siwak. Karena apa emang sunnahnya gitu. Buat ngapal lebih kuat. Fatona mencerdaskan, ya mencerdaskan akal. Bersiwak. Makanya kalau di pondok udah pasti tuh diwajibin punya siwak. Jangan yang gede-gede banget ya siwak sampai gede kayak cerutu gitu ya. Yang kecil aja, yang kecil. Yang penting ambil sunnahnya. Tapi sebelum kita pakai siwak, diajarin dulu orang tuanya direndam dulu. Ya, direndam dulu sampai air hangat. Habis beli ini dibuka, kan suka ada yang airnya ya. Bau itu airnya. Jangan langsung dipakai. Salah, rendam dulu, cuci dulu, terus direndam tuh sehari di air hangat, jangan di air panas. Dia ntar kulitnya ngelotok. Nah udah direndam air hangat seharian, ya kan dikupas sedikit ujungnya. Nah ntar kan kelihatan tuh serat-seratnya, itu digigitin, sehingga seperti kayak sabut sikat gigi. Itu baru benar. Jangan belum digigitin atau belum diklep begini, hancur urusan ibu sih pada hancur. Itu digigitin tuh. Ya, pakainya caranya begitu. Direndam air hangat, jangan pakai air panas. Kemudian apalagi yaitu wayudha'iful ajra, bisa melipat gandakan pahala pakai siwak. Benar, kita yang 4 rakaat pakai siwak. Amin 4 rakaat nggak pakai siwak, afdal hanya pakai siwak. Udah dapat 4 rakaat, dapat 70. Dapat lagi 21 berjamaah. 21, 25 atau 27 derajat. Kemudian apa lagi? Yaitu wa yusahilu nazak. Nazak itu ketika detik-detiknya keluar sakaratul maut. Yusahil, memudahkan sakaratul maut. Oke, kalau siwak set begitu ya. Begini, jangan begini ngikutin orang tua. Enggak lapar. Taruh begini. Udah begini, lidahnya diginiin. Ya. Nawaitu siwaka lillahi. Begitu doang sih niatnya. Kemudian apalagi wa yuzakiru syahadah, bisa ngingetin bersyahadat indal maut, ketika mati.
bisa bikin inget itu gara-gara bersiwak. Orang mati kan kayak kita nih kehabisan napas atau datangnya penyakit kita jantungnya kita pikirin apa ya ngapain kan kita lupa tuh baca saya ada. Padahal mah kalau orang yang udah tahu datangnya maut dia pasrah dibanyakin tuh ya mengucapin Allah. Ya, kalau orang yang nuntun kata Habib Ali tuh nuntun orang sakaratul maut itu jangan dilihat dulu tuh napasnya kata dia tuh. Kalau napasnya masih panjang la ilaha illallah kupingnya tuh diikutin. Jangan orang udah gitu ya udah mau dikit lagi suruh ucapin la ilaha pas begitu illallah yang ngikut berarti tiada tuh Tuhan udah kafir tuh orang ente yang bikin kafir tuh orang. Coba makanya apa ya? Allah kupingnya tuh suruh ikutin jangan dipaksa juga ikutin ya dia pasti ikut walaupun dia nggak bisa kedengeran suaranya cuman ngorok tapi kalau misalnya napasnya masih jauh masih tuh tapi udah ngek-ngekan tahu kan ngek-ngekan masih bisa ngopi masih bisa ngopi orang di ICU bisa ngopi. Makanya orang kalau udah di ICU siang, kalau udah nggak bisa masuk keluarganya. Apalagi waktu zaman COVID nih, siapa itu yang bacain tuh, talqin di kupingnya dia tuh, siang. Makanya orang kalau udah masuk ICU niat keluarin. Oh dia nggak bergerak nggak bisa apa-apa, keluarin. Daripada kita nggak bisa, talqin dia ini. Biarin matinya di rumah. Gitu. Nggak ada yang tahu, susah pas lihat dia apa udah mati. Berapa menit? Padahal udah setengah jam yang lalu dia bilang baru beberapa menit. ICU serem. Ya ICU, NICU, apalagi tuh yang serem-serem tuh. Yang udah isolasi ya, udah masuk ICU di isolasi lagi tuh, nggak boleh ada yang masuk. Tuh. ICU. Keren VVIP. ICU ada VVIP-nya coba. Mengantuk gimana tuh? Udah di ICU di dalamnya lagi tuh. Ya, mendingan cabut kita angkat. Ya, wa yuzakiru syahada indal maut. Ya, bisa mengingatkan mengucapkan syahadat ketika datangnya kematian. Apalagi yaitu bisa apa tuh? Bisa apa nih? Ya, meluaskan rezeki. Gara-gara cuman apa ya siwak bisa meluaskan sa'ah itu meluaskan lapangkan rezeki wal ghina bisa bikin kaya ya. Tapi bukannya jangan kita nyewa pun nggak kaya bukan ya kaya di sini kan artinya banyak bukan kaya dengan uang banyak ya luas pikiran kita nggak sempit dada kita luas dihina orang nggak ngebales gitu ya, direndahin orang nggak sakit hati repot loh kok nggak sakit hati direndahin orang tuh hebat itu ya, kata Sayyidina Ali jadikanlah dirimu itu rendah sehingga orang nggak bisa merendahkan dirimu bikin diri kita rendah banget tuh sehingga apa orang nggak bisa ngerendahin kita gimana caranya tuh coba ya kan jadikanlah dirimu orang yang paling rendah sehingga orang nggak bisa lagi merendahin susah tuh kalau kita kan baru dapat usuran dikit gimana? Wah, usuran dikit saya udah nambah kawin lagi dan gitu dong mana? Nangkep kan layar tancap ya kan manggil biduan dapat usuran. Ya, nambah kan yang gitu. Kemudian apa lagi? Wah, tuyassiru rizq. Yasiru rizqah memudahkan rezeki bersiwak. Apalagi watas kurus sodak ya bisa meringankan kalau sakit kepala. Ya, pusing-pusing ya bukan pusing ame tanggal tuan ya bukan ya kepala pusing keliengan ya banyakin nyiwak. Jadi nyiwak bukan karena pengen sholat doang ya. Kita pengen tidur siwak, Nabi gitu. Bangun tidur siwak. Jangan cuma pengen sholat doang lah. Tempur siwak. Tempur siwak juga. Tempur siwak juga. Sama. Berjina juga bersiwak juga. Sayyidina Ali nggak pernah lepas. Bukan siwak yang dipakai buat itu ya.
Ini siwa kame itunya ente bang gedean siwa. Ya. Jadi main tempur kan. Siwa bersiwa. Entar malam kan. Sampai tahu jadi gowi kuat ya. Yang biasa tamburan di pagi. 15 menit ya. Tamburan dia. menit ya. Sama ketua. Tetap tajam karena penyiwaknya 30 menit ya. Rata-rata tuh bang begini kan. Sering bersiwak dulu kan? Enggak. Belum. Nyisir. Kita ini kalau pengen ambil ini nyisir dulu. Dan jangan nanti suruh gini dong kan? Kita juga sama. Ada rambut ya. Kita lagi. Gitu nama. Mesti kita berdandan juga sama. Jangan kita maunya disenengin doang, tapi kita harus nyenengin juga. Take and give ya kalau bilang. Bahasa Jerman itu yang jadi ramah-ramah situ. Take and give. Memberi, mengasihi, mendapat. Kemudian apalagi yaitu tazhabu jami'a ma fi ra'si minal adab. Yang tadi kan bisa ngeringanin daripada sakit kepala. Ini ada lagi tazhabu jami'a ma fi ra'si minal adab. Bisa menghilangkan penyakit yang ada di kepala. Apa penyakit kita nih Kak? Ya, vertigo. Ya, apalagi pitakan. Bisa pitakan nggak bisa pokoknya. Kelingan, ya kan? Bisulan bisa di kepala, ya kan? Bisa atau sengkelan. Sering sengkelan nggak? Sengkelan yang pernah di sini karena tumor. Ya, pas ada periksa itu di rumah sakit nggak masalah Pak. Ternyata sengkelan. Jadi bisa pindah-pindah. Lagi dapat bisul tuh. Nah, bisul. Ini kepala bisulan ya kan? Sembuhkan. Iya kan? Ya, jadi bisa menghilangkan seluruh penyakit ya yang ada di kepala atau rasa sakit. Kemudian apa lagi? Wa jami'ah ya maafi apa itu? Balgam. Semua penyakit yang ada di kerongkongan. Penyakit kerongkongan apa misalnya yang bahaya tiroid. Amandel sama sariawan yang bahaya tiroid. Orang makin kurus. Sininya mah kayak bukan gondok ya. Lenjar tiroid itu jatuhnya kanker. Kanker ke tumor itu bahaya. Nah, banyak itu sih, jangan sebelum kita udah kena, sebelum kena kita. Ya. Terus apa lagi yaitu takwil asnan, muatin gigi. Ya, muatin gigi. Wadajal al-basar, bisa bikin terang mata. Bikin terang mata tuh sih Pak. Kemudian apalagi watazidu fil hasanat, bisa menambahkan kebaikan. Ya, kebaikan kita bisa nambah baik. Apa bisa bertambah kebaikan kita. Kemudian apalagi tafrahul malaikat, bisa membuat senang malaikat. Malaikat senang tuh lihat orang bersiwak. Bisa begitu karena apa itu ngikutin sunnah Nabi. Saya senang ya. Hah? Saya senang lihat ini ya. Lagi bidadari, malaikat senang lihat orang bersiwak. Ada lagi nanti ada. Yang lebih hebat lagi ada nih. Apa lagi nih? Ya. Tulisannya kecil banget nih. Wa tusafihuhu linuri wajhihi. Ya. Itu malaikat senang ya ketika menjumpai itu orang yang lagi bersiwak pengen sholat karena apa? Linuri wajhihi. Terpancar dari wajahnya itu cahaya. Itu yang bikin malaikat senang. Dari gara-gara siwak mancar wajah kita dengan cahaya. Kemudian apa lagi? Wa tasyi'u. Syai'an itu mengantar, ya. Malaikat mengantar dia, ya.
Iza kharaja sholat, setelah dia habis sholat, dikeluarkan dari musola misalnya, itu dianterin sama malaikat sampai di rumah. Dianterin sama malaikat, saking apa ya, senangnya. Dianterin pulang. Oh, pulang ke rumah janda bahaya. Malaikat apa bahaya? Jangan ya, jadi udah dihalalin tuh janda, boleh gitu. Dia udah nyampe rumah, baru malaikat tiba. Girang itu malaikat, bisa nganterin kita, nggak perlu lagi bodyguard nih. Jangan terbut ya. Kemudian apa lagi? Ya, wayuti kita bil yamini. Nanti di padang mahsyar orang yang sering bersiwak dikasih kitab catatannya dengan tangan kanan. Kasih tangan kanan. Orang kalau di tangan kanan aman, dia selamat ya. Kalau kitabnya dikasih tangan kanan, dikasihnya tangan kiri nggak selamat. Dikasihnya lewat belakang punggungnya lebih nggak selamat. Dilempar ke badannya lebih tidak selamat lagi. Jadi ada nanti orang di malaikat di apa? Ya, kayak orang tahu lagi kesel gimana ya, dilempar itu kita, oh bang ambil bang, nenek ambil nih, rebutan dah tuh, ya kan? Nah itu pada apa? Yang suhunya itu, lembarannya itu pada nempel ke badan. Wah, nggak lebih selamat lagi tuh, kayak gitu. Dibandingin sama yang tadi tangan kiri, lebih nggak selamat. Kemudian apa lagi? Wa tazhabu jazam. Jazam itu kusta. Bisa menghilangkan kusta. Yang punya kusta nih. Hati-hati itu. Kalau Bang Lukman kenapa kakinya? Kusta ya? Dari lahir ini. Dari lahir? Bukan kusta ya? Ada pengen dulu disiwak tuh enggak? Yang kakinya yang disiwakin. Kata kaki. Ada sekalian tuh Bang Lukman sampai mata ikanan sampai gimana tuh. Soalnya pada kayak kusta itu lepas ya. Copot kayak ini kan kayak enggak ya? Dari lahir ya. Nah kalau kusta itu yang copot. Nah ini bisa menghilangkan kusta. Batang jambu katanya. Jangan ganja. Ganja. Kemudian apalagi watanamma malah bisa mengembangbiakan harta. Jadi ya kita punya harta nih, ya. Nanti Allah kembangin tuh harta yang kita punya. Yang tadinya punya satu kontrakan, ya kita sholat, kita ibadah pakai sih kontrakan ini 10 berkembang biak, bukannya di rentennya di apa itu namanya itu, di renten apa sih kalau dipinjamin pakai rumah diribain, bukan. Ini Allah yang mengembang biakan. Kemudian apa lagi, yaitu bisa apa nih? Watanamma aulad, bisa memperbanyak keturunan. Orang sering bersiwak bisa banyak keturunannya tuh. Ya yang tadi dibilang, sampai boleh gak potong poro kayak siwak lu boleh. Bilangnya kagak. Bilangnya kagak. Ya bisa mengembang, bisa banyakin anak. Coba aja yang nggak punya, yang susah dapat anak ya, yang rahimnya lemah, coba aja istrinya suruh siwak. Ambil laki bininya itu suruh siwak. Daripada ngeluarin duit 250 juta buat itu kan bayi apa ini? Tabung. Ya, ada punya ipar bayi tabung habis 250 untuk dapat satu. Itu dibolehkan sama agama nggak? Apa? Itu apa bayi tabung? Bayi tabung kalau yang ngeluarin maninya itu pakai alat, hukumnya zina. Gitu. Kan itu maninya mesti dikeluarin tuh. Iya. Ya, ada nanya nih para nih, gimana itu waktu ngeluarin, ada dua disuruh dikasih pilihan sama dia, mau pakai alat dikeluarinnya, pakai alat ada yang jadi model gerak maju gitu, ada lagi istrinya yang ngeluarin, pakai apa? Pakai tangan, istrinya yang suruh ngeluarin sampai ntar keluar dimasukin ke penadahnya itu apa? Ada tabung.
Nah kalau di Islam itu kalau yang ngeluarinnya bukan istrinya, zina haram. Tapi kalau istrinya yang ngeluarin boleh. Gitu. Hati-hati tuh makanya ya, jangan sembarangan gitu. Oh, coba deh pakai alat kali aja enak gitu. Jangan, suruh bini gitu. Nah di rumah sakit itu nggak boleh dia berjima, ya. Karena mesti pakai tangan istrinya sampai di luar. Ada nanya ipar, oke, bagus, untung dia ngeluarinnya pakai istrinya, ya kan? Akhirnya dapat tuh anak perempuan kan. Pengen dapat anak lagi ya susah, pengen ngeluarin biar ini lagi kan. Kalau orang punya anak perempuan, harta warisnya jatuhnya kemana? Ke saudaranya lah. Nah anaknya punya anak perempuan ya, hartanya miliaran gitu. Ntar yang dapat istri anak-anak yang perempuan, ambil saudaranya itu semuanya. Namanya asobah. Pembagiannya rata, bukan waris yang kalau saudara aneh. Jadi sama nih nanti istri aneh, anak aneh dihitungnya sama, satu semua. Kalau waris kan yang laki 2, yang perempuan 1. Itu untuk hanya bayi tabung itu, yang tabung. Bukan, kalau kita punya anak keturunan cuma perempuan. Oh, Makanya yang punya anak laki alhamdulillah nggak keluar tuh harta kita buat saudara kita lagi. Kalau kita punya anak perempuan doang nih, tak harta kita buat saudara kita. Apalagi hartanya banyak ya, triliunan misalnya, miliaran. Wah yang bilang saudara itu nanti. Wah kedapetan nih gitu. Oke cari, kita mesti punya anak laki-laki. Kalau jadi laki ya Beb. Hah? Kalau punya anak laki-laki baru jadi laki. Nah, kalau satu laki katanya, punya istri satu lah, punya 2 laki-laki. Jangan ikutin aneh man, repot ya. Ayo. Punya modal nekat ya. Daftar Usman. Iya, Usman dong. Tahu aja lagi pom bensin lagi. Anak beda tuh berarti iya emang beda ya. Bisa tahu aja sih Usman. Aneh salahnya negor dia. Aneh kayak gitu. Ya, gua iya bos 2 gitu. Untung nggak ketemu Bang Haji coba. Mau nggak ikut bareng mobil. Kita cari juga gitu. Harus sepet. Iya. Apalagi nih? Waktu anisul insana fi qabrihi. Gara-gara kita sering bersiwak, nanti Allah bikin penghibur buat itu orang di dalam kubur. Dibikin hibur, ya, dibikin hibur ya. Enak kita ada penghiburnya nanti. Siapa ya? Nggak tahu Allah kasih, sampai tahu malaikat. Sampai tahu lagi apa yang bidadari. Ya Allah kasih. Bisa lagi apa ya? Kenikmatan yang Allah nggak kasih kepada alam barzah yang lain. Wah lebih enak lagi. Apa itu? Kita bisa ngerasain ya, nikmat surga udah di alam barzah. Kemudian apalagi wayatihi malakul mauti alaihi salamu inda qabdiruhu inda qabdiruhihi fi suratin hasanatin. Datang nanti ya wayatihi malakul, satu malaikat maut yaitu Israel qati'ul lazat ya. Lakomnya itu qati'ul lazat. Malakul mauti alaihi salamu, atasnya salam, inda qabdiruhihi, ketika mengambil memegang itu rohnya orang yang tadi mati ya, orang yang bersiwak itu fi surati hasanatin, nanti berubah mukanya si Israel menjadi cantik. Yang tadinya itu Israel mukanya nggak enak dilihat, coba orang Israel datang kita nggak, jangan kan Israel ya, kita lihat muka orang ya nggak ada senyumnya, kami kita coba gimana? Jangan gini, gue ini tiap hari dilihatnya gak enak ya kan. Apalagi udah tanggal-tanggal tua gak ada senyumnya, mendelik banget ya. Ini orang yang kita gak kenal mukanya ya. Atau kita gak disenyumin sampai dulu kita, gak dikasih tangan lagi, gak disenyumin lah ya.
kepikiran itu. Apa ini salah amplop nggak nyampe kan? Ya nggak nyampe. Apa isinya kurang kan? Wah nggak disenyumin, nggak enak gitu. Nanti orang yang sering bersifat ini dulu yang terakhir. Nanti malaikat maut datang ke dia. Ketika mau diambil itu kopi itu ketika mau digenggam ruhnya dia itu malaikat suratin hasanah, mukanya cakep. Kalau malaikat Israel ketika ngambil rohnya Nabi kan pada pesona, nggak mau ambil, ngelihat muka Nabi ngerasain rasa sakit, nengok pesona, nyambutnya takut. Kayak kita ngelihat anak kita lagi dijahit gitu ya, lagi di apa itu, jahit atau apa gitu ya, kita ngelihatnya nggak tega, darah ceceran misalnya tabrakan gitu, kita nggak lihat, nggak mau lihat, nggak tega. Kayak aneh yang punya orang tua waktu meninggal tuh lagi sakaratul mautnya nggak berani, kakak aneh yang maju, itu takut melihat sakaratul maut orang tua gitu. Padahal sebulan dia meninggal, aneh tidur bareng di rumah sakit. Pas subuh bangun, aneh bangunnya nggak bangun, tapi masih ada napas gitu. Nah udah di alam tuh, alamnya beda tuh. Baru tuh Walid datang. Saya Walid kalian Umi aneh nangis dia tahu, oh udah nggak ada. Dikit lagi nggak ada, hari gitu. Udah, setelah udah Walid lihat dibaca Fatihah, Walid pulang. Nggak lama keluar dari rumah sakit, Walid meninggal dunia. Dia tahu, dia udah nangis. Makanya orang-orang alim, orang-orang wali tahu. Kalau orang sekarang nggak percaya kewalian, wali nggak percaya. Habib Bahar, Habib Sulaiman Al-Bahar tadi dibilang orang gila. Ada orang biasa juga sama Majidub ada. Ya, Kiai Hasan Genggong itu Majidub dia. Dia jalan bisa kemana aja nyampe. Masa dibilang yang habaib dibilang gila, yang Hasan Genggong dibilang wali. Sama-sama wali Majidub. Itu karena apa? Dia benci ame apa? Kalau Usman mau jadi Balawi boleh mah. Bakwan Ali aja mau nggak Bakwan Ali jangan Balawi ya. Itu 70 daripada manfaat kita bersih. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil izzati beli deh suap yang banyak ya. Taruh di kamar mandi 1, taruh di kamar 1, ya. Taruh di kantong 1, taruh di motor 1. Beli itu, ya beli. Ya 1 dibagi 2. Ya jangan 1 panjang sih ini malu kita panjang-panjang. Bagi 2. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fa'adu alaina tawba aghfir kulla tawba wasur lana al-awrati wa nabi'il rawati wa'ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa sadiril ilahi wa kulli dhi mahabba al-khiratin asabba wal muslimina ajma amin ya Rabbi asma fadlan wa judan manna nabi hisabi minna Mustafa Rasuli Naqli kulli suhri Sallallahu alaihi wasallam Rabbi alaihi anta nabi Wa alihi wa ashabi Ala khamsi suhri Walhamdulillahi Bil fadli wa tanari Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yazida Alhamdulillahi rabbil alamin Rasulullah salamun alaihi ya rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun
Ayah nih. Ayah nih, Bu. Ayah. Bersama nih. Ayah. Ayah nih, Bu. Habib. Awal kita Mek Usman. Ya salam. Allah